apalagi yang isu-isu kemarin masalah nasab ya. Saya lihat banyak kemudian umat Islam yang terpecah belah. Seharusnya kita itu saling menghormati, saling mengasihi. Hanya gara-gara sedikit permasalahan nasab kita berpecah belah. Ada yang kemudian meragukan nasab Habaib. Tak percaya Habib bukan keturunan Nabi, terserah. Yang penting jangan mencaci jangan saling bertengkar. Anda yakin oke, tidak yakin tidak apa-apa. Tapi awas, ketika nanti itu kebenaran, ketika ternyata para habaib keturunan Rasulullah, mau ditaruh di mana muka Anda nanti di hari kiamat? Kenapa? Karena seorang kakek itu lebih cinta kepada cucunya biasanya daripada anaknya loh. Ingat, kakek itu kalau kepada cucu lebih dari anak. Kakek itu paling sayang kepada cucu. Betul apa tidak, Pak? Anak kalau mau minta sepeda motor disuruh kredit, Pak. Tapi kalau cucu yang minta, kakek itu akan berusaha. Awas kalau sampai beneran ternyata di akhirat para habaib adalah keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah. Nah, itu akan Anda tanggung sendiri nanti akibatnya. Bahkan teman Al-Fakir yang baru mu'allaf beberapa hari lalu, dan bahkan alhamdulillah besok ada 2 orang lagi yang akan mu'allaf masuk kepada Islam dari kalangan umat sebelah. Mereka mengatakan, ini mu'allaf loh. Orang mu'allaf mengatakan begini, Ustaz, itu sekarang rame-rame nasab, kenapa Ustaz? Ya biasalah, ada orang yang tidak mengakui bahwa habaib keturunan Nabi. Ini orang mu'allaf mengatakan begini, itu kalau andaikan ternyata di akhirat mereka adalah cucu Nabi, kira-kira apa yang akan Nabi lakukan kepada mereka Ustaz ya? Pasti marah itu katanya. Masa cucunya dihina-hina kayak gitu? Saya aja kalau melihat cucu saya dihina, saya gak terima. Mu'allaf punya pikiran seperti itu. Lah kita yang beriman bertahun-tahun kadang gak punya pikiran seperti itu, Pak. Nah, sehingga kita datang ke sini tujuannya tidak lain mencari ridho dari Allah dan Nabi Muhammad. Khairukum li ahli min ba'di, kata Nabi. Disebutkan di dalam kitab Al-Majmu'uz Zawaid. Hadisnya hadis hasan, bahwa kata Rasulullah, paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Sehingga di dalam sebuah kisah ketika Imam Malik dipukul sampai beliau pingsan oleh Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman cucu Nabi dipukul Imam Malik sampai pingsan. Apa kata Imam Malik? Wallahi aku halalkan pukulannya. Aku tidak mau melihat ada cucu Nabi masuk neraka hanya gara-gara aku. Imam Malik, Pak, pendiri mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi. Imam Ahmad terkenal hafal 1 juta hadis. Beliau itu terkenal hafal 1 juta hadis. Sholatnya beliau 1 hari 1 malam itu 300 rakaat. Gara-gara beliau masuk penjara, di penjara beliau dipukul, akhirnya sholatnya berkurang menjadi 150 rakaat dalam sehari semalam. Beliau kalau ketemu sayyid yang kecil mundur, Pak, takut. Imam Ahmad ini jangan ditanyakan dalil kalau Imam Ahmad, Pak. Imam Syafi'i, apa kata beliau? Saya kalau memang mencintai keluarga Nabi disebut dengan Syiah, maka falyashhadits tsaqalan anni rafidi, saksikanlah jin dan manusia bahwa aku adalah Syiah, kata Imam Syafi'i. Ini pendiri mazhab mengatakan seperti itu. Kita apa gitu? Hadis arba'in kita ada hafal, hadis arba'in Nawawi kita ada hafal, Pak. Nahwu sharaf kita kadang masih belum bisa, baca kitab kita masih lemah, pemahaman agama masih pas-pasan, kita sholat masih telat-telat, wiritan kita gak ada yang istiqomah, mintanya masuk surga tanpa hisab. Mustahil, guys. Ustadz Wafi, kamu ini memang sudah mukibin kelas akut yang selalu membenarkan para habaib dengan segala caranya. Bukti kebenaran bahwa mereka orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mana? Yang jelas valid, terbukti secara tes DNA mereka tidak nyambung genetikanya. Secara kajian data ilmu nasab
Ubaidillah selama kurang lebih 500 tahun terputus secara sejarah, juga mereka terputus secara akhlak, juga banyak dari para habaib yang tidak mencerminkan akhlak dari keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita benci kepada para keturunan, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam mana sih yang benci sama keturunan dari Nabi? Sebenarnya yang nggak ada yang benci, justru kitalah yang ingin mencari kebenaran. Mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi, benarkah pengakuan mereka? Karena mencintai zuriyah Nabi itu hukumnya adalah wajib bagi ahlu sunnah wal jamaah. Kalau itu menjadi hukum wajib, maka itu ibadah. Hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya, sampai ada bukti yang membenarkannya. Jadi mencintai keturunan Nabi itu adalah suatu ibadah, suatu kewajiban jika memang benar mereka keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk para habaib, bukti realnya, bukti realitanya mana kalau mereka benar-benar keturunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus selalu saja para muhibbin akut dari habaib, kalau itu nanti benar mereka keturunan Rasulullah, lantas apa yang mau kita sampaikan di depan baginda Nabi di akhirat nanti? Kenapa sih selalu mengancam seperti itu? Justru malah jika dihadapkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, justru kita ingin mencari kebenaran. Mereka-mereka yang mengaku keturunan panjenengan wahai Rasulullah, akhlak mereka sangat jauh dari akhlak panjenengan, maka kita mencurigai benar tidakkah mereka keturunan Nabi. Toh juga mereka secara genetika, secara data ilmiah mereka tidak nyambung. Lantas harus bagaimana kita bersikap sebagai umat panjenengan wahai Rasulullah? Itu yang nanti kita sampaikan. Karena yang kita lakukan bukan semata-mata untuk merendahkan, menghina dzurriyyah Nabi, justru malah ingin memuliakan, mensucikan dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang sudah modern, ilmu sudah berkembang, dan untuk mengkonfirmasi benar mereka keturunan Nabi atau bukan, itu sudah ada ilmunya yang bisa diakui oleh dunia, yaitu ilmu lewat tes DNA.